di videoku yang ada di TikTok itu ada orang yang menanyakan bagaimana contoh portofolio yang baik. Tapi menurutku portofolio itu macam-macam ya. Ada portofolio web design atau portofolio logo, portofolio ilustrasi dan sebagai macamnya gitu. Namun dari video-video atau yang sudah aku pelajari sejauh ini, kebanyakan mereka menjelaskan bahwa portofolio yang bagus itu adalah portofolio berdasarkan studi kasus. Studi kasus itu maksudnya bagaimana portofolio yang menjelaskan bagaimana kamu membuat desain itu dari awal hingga akhir. Sini aku ada beberapa portofolio logo desain grafis yang udah aku buat, mulai dari logo tipe atau gayanya gitu. Karena di sini aku bagi menjadi beberapa hal. Mengapa aku bagi seperti ini? Karena beberapa klien itu kan cenderung memilih kita untuk menjadi vendor atau menjadi pembuat desainnya jika kita memiliki pengalaman dari logo yang ia buat. Misalnya ia ingin buat logo soal startup, jadi kita udah siapkan beberapa portofolio untuk yang berbau bidang teknologi gitu, startup, logo website atau logo segala macam, atau logo yang kecantikan, kosmetik atau lingerie atau segala macam yang cantik-cantik itu udah disiapkan gitu. Nah, kemarin ada yang mau minta lihat gimana sih contohnya. Di sini aku buka salah satu contohnya aja deh. Ini. Nah, ini aku buatnya di PDF ya. Jadi full dia. Ini untuk size-nya aku pakai 1440 dikali 1250 kalau nggak salah. Biasanya ini ukuran yang aku pakai, artboard dasar yang aku pakai untuk desain logo di Illustrator gitu. Sama halaman awalnya itu logo tentang apa gitu kan. Jadi aku pasang logo yang udah aku buat, dan ini background bisnisnya apa. Untuk halaman selanjutnya aku menjelaskan logo mark. Nah, logo mark itu emblemnya itu aku jelasin di sini terinspirasi atau filosofinya dari mana aku buat sih. Tapi kalaupun aku biasanya sih jelasin logo mark, terus bagian ini maksudnya apa, terus ini apa gitu kan, ini bagian ini adalah apa, jadi bisa jelas sih untuk si kliennya. Nah, ini adalah warna yang aku pilih gitu sebagai dasarnya gitu, dengan varian lain. Selanjutnya adalah logo type. Di sini logo type, nama brandnya dan font untuk brandnya itu seperti apa kita buat itu. Kebetulan aku pakai font ini, tapi fontnya ini ku pecah jadi grafik. Jadi font huruf A nya aku modifikasi, mungkin ada beberapa bagian yang aku modifikasi lagi sih. Terus pakai tipenya yang tipe serif gitu kan, terus aku modifikasi jadi gambar. Jadi ini adalah font yang udah dipecah gitu sih. Nah, ini gabungannya seperti ini gitu. Nah, ini adalah contoh mockup yang diaplikasikan. Misalnya tasnya kan bisa, kalau orang beli tas itu ada goodie bagnya untuk menyimpan tasnya agar terhindar dari debu dan segala macamnya gitu sih. Nah, ini jadi mockupnya yang udah digabung. Nah, ini adalah beberapa mockupnya yang bisa dipakai gitu. Jadi aku membuat untuk logonya ini hanya menyantumkan cover, udah itu logo mark gitu, logo mark dengan penjelasannya, filosofinya seperti apa, terus logo type-nya. Habis ke logo type itu kan bisa tambahin di situ ada color variation ya, warnanya, tema SIM-nya seperti apa, color SIM-nya. Terus kamu bisa tambahin juga logonya dalam beberapa variasi warna. Itu bergantung kamu sih.
Terus bisa kamu pilih juga untuk di fontnya gitu, bisa kamu kombinasikan dengan font apa, font yang kamu gunakan itu font yang premium atau yang free yang bisa di download dengan mudah, itu kan bisa jelasin juga sih. Dan barulah terakhir itu mockup, entah mockup, pattern atau social media kit, itu terserah kamu sih, bergantung. Kalau aku sih buatnya bergantung dan berdasarkan dari harga paket yang dipilih oleh si klien itu gitu. Itu sih untuk portofolio. Kalau kamu bisa desain tambahan ya, misalnya buat konsep atau apa segala macam, siapa tahu si kliennya tertarik mau buat packaging sekalian atau buat yang lainnya, sehingga ya bisa aja kamu bisa nambahin harga lain gitu kan, harga tambahan kepada si klien gitu, kamu offer ke dia, atau kamu offer paket yang lebih dari paket yang diambil gitu sih. Kamu bisa buat animasi untuk logonya itu bisa lebih bagus lagi sih menurutku, karena tuh bisa jadi nilai tambah, dan mungkin animasinya juga mereka bersedia membayarkan gitu. Menurutku mempresentasikan logo dalam bentuk animasi itu sangat menarik sih, menarik banget, sehingga kalian juga lebih terkesan ya gitu. Terus ada juga yang aku buat ini juga salah satu klienku, aku buat untuk kemeja dan lingerie sih. Nah ini udah logo marknya, aku buat filosofinya seperti apa gitu kan, ini warnanya, logonya, terus ini logo type-nya aku tuliskan tuh, fontnya adalah font bebas kerfil, terus beberapa hashtagnya, ini logonya, ini gabungannya. Nah ini logo variasinya, logo tambahan. Biasanya logo variasi ini ada yang khusus untuk perusahaan atau packaging atau untuk variasi lainnya ya, kayak Nike mengeluarkan logo yang satunya itu Air Jordan apa ya, nah gitulah. Jadi kamu punya logo lain sih menurutku gitu. Nah ini penggunaannya mockupnya gitu. Nah, jadi dengan kamu buatin mockup atau apa, mereka jadi sekalian aja gue pesan desain name tagnya gitu kan, tag untuk produknya. Nah ini contoh patternnya aku buatin, contoh aja sih. Dan ini goodie bagnya ya. Nah ini contoh fit social media kit gitu. Terus ya ini contoh social media kit, terus ini yang produk lainnya. Nah ini contoh kayak newsletter atau website newsletter lah gitu. Nah ini bisa kamu buatin gitu sih. Mungkin itu ada aja dulu. Untuk detail lainnya kamu bisa request tanyakan lainnya deh. Terima kasih.